Cek. Cek, cek. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jemaah masih kuah Islamiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita lanjutkan pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah untuk mulai malam hari ini biasanya kita menggunakan kitab syarahnya Syekh Aid Al-Hilali. Insyaallah pada mulai malam hari ini kita lanjutkan dengan membaca kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Saya baru dapat kitabnya tadi pagi. Alhamdulillah setelah dibaca, kitab ini lebih ringkas dari kitab-kitab yang lain. Namun demikian nanti mungkin ada tambahan-tambahan penjelasan yang tidak ada di kitab ini, karena saking ringkasnya ya. Kalau saya membaca kitab Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin, satu hadis itu bisa sampai 10 halaman penjelasannya, saking detailnya dan saking banyaknya riwayat yang ditampilkan oleh Syekh Utsaimin. Nah, di dalam kitab ini satu hadis hanya diberi syarah sekitar 5 baris, atau di sini nanti di hadisnya ada 8 baris. Jadi sangat ringkas sekali, sehingga mungkin nanti ada penambahan dari kitab yang lain, salah yang lain. Baik jemaah sekalian, kita sudah sampai pada hadis yang ketiga. Ya, hadisnya disebutkan wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyyah wa idza istamfirtum fanfiru, muttafaqun alaihi. Di sini ditambahkan wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sharat darul Islam. Artinya, kalau di kitab ini tidak ada artinya, jadi saya terjemahkan. Karena kalau hanya Arabnya saja, kalau yang bisa bahasa Arab mungkin tidak masalah. Tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, tidak ada terjemahannya, nanti susah menghafalkannya, mengingatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrah ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan atau Fathu Makkah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika Anda dipanggil, ini wa idza istamfattum, dipanggil atau diseru untuk berjihad, ya, fanfiru, maka penuhilah atau berangkatlah. Hadis muttafaqun alaihi, diriwayatkan dalam Imam Muslim hadis ke 1864 dan Imam Bukhari 2783. Ya. Lughatul hadis atau istilah-istilah di dalam hadis ini, yang pertama ba'dal fath. Ba'dal fath ayu ba'dal fath Makkah, yaitu adalah penaklukan, setelah penaklukan Makkah. Wa kana fathuha sanat tamam ba'dal hijrah, dan penaklukan itu terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrah.
Saya tambahkan, jadi jemaah sekalian, di sini ada keterangan, ada dua peristiwa disebut dalam hadis ini. Yang pertama peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada tahun 622 Masehi. Nah ini mohon maaf tidak ada di kitab ini, saya tambahkan. Peristiwa hijrah Nabi SAW terjadi pada tahun 622 Masehi. Ya, dan itu menjadi tahun nolnya Hijriah. Nah, peristiwa itu dalam literasi sejarah terjadi sekitar bulan Juni, ya, bulan Juni sampai bulan Juli. Nah, peristiwa ini luar biasa yang perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu mulai kalau tahun Hijriahnya itu tanggal 26 Safar. Ini sampai sejarahnya Rasulullah SAW hijrah itu begitu detailnya, luar biasa. Jadi tanggal 26 Safar, ini kalau ilmu falaknya dihisab, dihitung gitu ya, itu ketemu pada hari Kamis. Hari Kamis tanggal 26 Safar ya, tahun 0 Hijriah. Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah. Jadi beliau keluar dari rumahnya ya, karena di peristiwa ada pengepungan, dikepung karena Rasulullah akan dibunuh. Maka malam itu Rasulullah SAW keluar, kemudian beliau di Gua Sur. Di Gua Sur ini dalam literasi sejarah Rasulullah SAW berada di Gua Sur itu selama 3 hari. Jadi tidak keluar dari Gua Sur, dan kalau kita lihat peta itu ya, jalur ke Gua Sur itu bukan menuju ke Madinah atau waktu itu Yasrib. Jadi agak melenceng. Sehingga orang tidak menyangka bahwa Rasulullah itu ke Gua Sur. Nah, ini peristiwa. Dan Rasulullah SAW sampai ke Madinah, saja sampai ke Madinah itu pada hari Jumat atau 10 hari atau 11 hari dari itu, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 622 Masehi atau 26 Rabiul Awal tahun Hijriah. Jadi perjalanan Rasulullah SAW sangat panjang ya, dari 17 Juni sampai 16 Juli, hampir 1 bulan perjalanan. Sampai di Madinah tanggal 6 Juli. Nah, ini peristiwa hijrah. Kemudian hijrahnya Rasulullah SAW waktu itu disebabkan karena Mekah masih dalam kondisi dipimpin atau dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga menjadikan orang-orang kafir Quraisy ini menguasai kota Mekah. Mohon izin pakai ajarkan. Jadi gini. Jadi waktu itu kota Mekah masih dikuasai oleh kafir Quraisy, sehingga negeri Mekah ini masih negeri kufar. Maka di akhir hadis dijelaskan bahwa di hadis ini nanti disebutkan la hijrah badal fathah. Nah, kemudian yang kedua peristiwa disebut di sini adalah Fathu Mekah. Fathu Mekah sendiri terjadi pada tahun nanti dijelaskan di sini, penaklukan itu Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 setelah Hijriah, setelah hijrah Rasulullah SAW. Jadi Fathu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah, pada tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Jadi Rasulullah hijrah tahun 622, kemudian Rasulullah Fathu Mekah terjadi pada 630, jadi 8 tahun atau 8 Hijriah, dan terjadi pada tanggal 20 Ramadan.
20 Ramadan 8 Hijriah. Jadi Fathu Mekah terjadi pada saat Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa di bulan Syawal Ramadan. Maka bulan Syawal Ramadan itu luar biasa, banyak sekali peristiwa hebat yang terjadi di situ. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan istilah-istilah. Kemudian di kitab syarah ini disebutkan jihad. Apa itu jihad? Muharabat al-kufar wa huwa al-mubalagha wastifrad ma fi al-wusu' wa taqad bil qaul aw fi'l. Jihad adalah memerangi orang-orang kafir, ya, memerangi orang-orang kafir, dan yaitu ya, membesar-besarkan besar-besarkan dan mencurahkan segala kemampuan dan tenaga seseorang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, di sini jihad, tentunya kemudian di jihad fisabilillah itu bukan sekedar berperang secara fisik, karena berperang di sini juga dijelaskan oleh dalam syarah ini adalah kita ya, mencurahkan membesar dengan sekuat tenaga segala kemampuan untuk memerangi orang kafir baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi kalau dengan perkataan, kalau dengan perbuatan, jihad fisabilillah ini peperangan itu jelas. Ya, kita perang fisik sampai terjadi pembunuhan itu jihad secara fisik dengan perbuatan. Tapi ada jihad dengan perkataan. Jihad dengan perkataan ini bagaimana? Kalau hari ini mungkin kita akan mengalami ya, banyak sekali ajaran-ajaran Islam ini dilecehkan ya, di media sosial, dilecehkan oleh orang-orang yang membenci Islam dengan perkataan-perkataan mereka ya, dengan perbuatan mereka. Bahkan yang lagi viral ya, dalam beberapa hari ini, peristiwanya sudah terjadi tahun 2015 tapi viral lagi hari ini, yaitu Bapak mungkin bisa melihat ada sebuah restoran, entah di mana restoran itu ya, restoran rumah makan Cina. Itu lantainya, lantainya itu kaligrafi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ini viral lagi. Tidak tahu apakah sudah hilang atau belum. Tapi itu diupload dari tahun 2015, tahun baru-baru ini diupload lagi. Nah, ini salah satu bentuk perlakuan permusuhan orang-orang kafir, sehingga orang-orang beriman ini perlu untuk memeranginya. Jadi kalau ada orang yang menghina ajaran Islam, kemudian orang Islam menuntut ya secara hukum. Kalau dulu yang cukup heboh itu adalah ucapan Ahok ya ketika menghina surat Al-Maidah ayat 53 itu sampai kemudian umat Islam ya, berdemo ya besar-besaran. Itu salah satu bentuk dari jihad. Meskipun ada pendapat bahwa demo itu tidak disyariatkan, tetapi kalau kita belajar dari Fathu Mekah sendiri, itu adalah demonstrasi pengerahan massa yang dalam jumlah besar untuk melawan orang-orang kafir. Jadi ini pelajaran. Jadi jihad ini bukan hanya peperang, maka jihad sekarang bisa dimaknai banyak. Jadi ada jihad ekonomi misalnya. Kita memerangi ribawi, kita memerangi ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam. Ya, di sini juga ada kajian tentang ekonomi Islam ya. Jadi tentang akad-akad syariah. Jadi ekonomi Islam itu ekonomi sebenarnya Rasulullah Al-Quran ini sudah mengajarkan kita bagaimana kita berprinsip ekonomi. Nah, kemudian sampai saat ini kemudian mendapat label
ekonomi syariah. Padahal ya seharusnya prinsip ekonomi ya seperti itu. Sementara prinsip yang lain ini jihad. Kemudian yang ketiga dalam istilah di hadis ini waniyah atau niat dan niat. Apa niat? Yaitu ikhlasul amal lillahi ta'ala, yaitu ikhlas beramal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hadis ini dimasukkan ke dalam bab niat karena ada kata ini waniyah dan niat. Kemudian yang keempat istilah yang ada di hadis ini adalah istanfartum atau panggilan untuk berjihad, yaitu apa? Ayo talabukum al-khuruj ila al-jihad wa nafir ila al-syai' asrahu ilaih, yaitu mereka meminta Anda, kita di antara kalian untuk pergi berjihad. Maka dan ketika kita ada seruan itu, bersegeralah menuju medan jihad atau bersegera atau bergegas ke sana. Jadi yang masalah ini istanfartum, yaitu kita dapat panggilan berjihad. Dan panggilan jihad ini kalau kita diperintahkan, ya kita mendapat perintah. Kalau kita kalau diamarkan jadi istanfartum, itu jadi perintah. Kita diperintahkan untuk menuju medan jihad. Kemudian yang kedua berikutnya adalah faidah. Ya. Al-faid hadis. Jadi faidah hadis ini atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah idza sarat al-balad dar al-islam lam tujib al-hijrah minha ila ghairiha. Jadi jika suatu negeri, apabila suatu negara itu sudah menjadi negeri Islam, maka tidak wajib berpindah darinya ke negara lain. Jadi dalam hadis tadi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada hijrah, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Karena ketika Rasulullah SAW hijrah, Mekah dalam kondisi dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan setelah Fathul Mekah, maka Islam atau Mekah ini sudah menjadi Darul Islam, menjadi negeri Islam, sehingga tidak lagi perlu untuk berhijrah. Jadi kalau kita generalisir, maka misalnya kita di Indonesia ini negeri yang mayoritas Muslim, maka tidak perlu kemudian kita berhijrah ke negara Arab misalnya. Arab memang orang Muslim semua, gitu ya. Tapi tidak perlu karena di negara kita ini sudah negara Muslim. Kecuali ya, di negeri-negeri yang orang Islam ini minoritas. Jadi yang dimaksud yang dimaksud tidak ada hijrah itu di zaman Rasulullah, maka ini menjadi pembahasannya menjadi kontekstual. Jadi kalau di sini tidak dibahas, kalau di syarahnya Syekh Utsaimin dijelaskan. Jadi kalau bagaimana kalau orang Islam itu di negeri yang dia tertindas di sana, apakah juga tidak ada hijrah? Maka beliau menjelaskan, ya, kalau ada orang di negeri yang mayoritas bukan Muslim, kemudian dia diperangi atau diusir, maka dia boleh berhijrah, pindah dari negerinya menuju negeri yang di sana mayoritas Muslim.
dibahas dengan beberapa penjelasan. Yang di sini tidak dijelaskan. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tarku al-hijrah wajibatan al-amakin allati la yata'ata lil muslim al-iqamah amra dini fiha idza kanat darul kufar, yaitu hijrah tetap wajib dari tempat-tempat di mana seorang muslim tidak bisa menegakkan agamanya jika itu adalah tempat yang menodai agamanya. Ya, ini sama dijelaskan di sini ya, pelajaran. Jadi kalau seorang muslim itu di negara itu tidak bisa menegakkan syariat Islam, di sini juga ditegaskan bahwa hijrah itu tetap hukumnya wajib. Jadi hadis yang dijelaskan Rasul itu berlaku, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, itu berlaku. Konteksnya adalah peristiwa Fathu Mekah di Mekah, jadi bukan di tempat lain. Jadi ulama dalam sarah-sarah kitab sarah hadis ini menjelaskan sama, ya, hijrah tetap wajib dari tempat-tempat di mana seorang muslim tidak bisa menegakkan agamanya. Jadi kalau kita ini tadi ada seorang muslim di negaranya, misalnya sekarang di Rohingya misalnya, seorang muslim jumlahnya minoritas, kemudian dia diperangi di sana, maka mereka wajib hijrah. Boleh, karena ketika bertahan justru mereka dibantai. Kemudian di mana? Di Rohingya, kemudian di Cina itu. Jadi negara-negara yang muslim itu minoritas, kemudian mereka ditindas, ini boleh berhijrah. Kemudian yang ketiga, yajib qasdul istihad wal istidad wal istidad lahu wa alladhi da'i al-jihad idza da'a, yaitu jihad harus diniatkan dan dipersiapkan untuk itu, dan penyeru jihad harus dijawab jika dia menyerukannya. Jadi jihad ini yang ketiga ya, pelajaran yang kedua. Jihad ini bukanlah amalan yang tanpa niat. Jadi jihad itu harus diniatkan, ada niat jihad. Karena kalau amalan itu tidak ada niat, maka tidak diterima oleh Allah, termasuk jihad. Dan jihad ini bukan sesuatu yang instan. Jihad harus dipersiapkan. Maka jihad itu bukan amalan yang seketika itu selesai. Tidak seperti sholat. Ya, sholat begitu selesai dikerjakan sudah selesai. Tetapi jihad itu amalan yang kontinu terus menerus. Ya. Hatta peperangan yang dialami Rasulullah SAW itu juga peperangan tidak sekali selesai, tapi meskipun sudah sekali selesai, besok perang lagi, selesai lagi, perang lagi, dan setiap kali peperangan itu maka butuh persiapan, butuh strategi, butuh segala macam. Ya, termasuk saat ini ketika kita ini ada seruan, untuk berjihad, jihad politik ya, memperjuangkan kepentingan umat Islam dan sebagainya. Kemudian jihad ekonomi, perjuangan umat Islam ini untuk membangkitkan atau mengamalkan ajaran syariat Islam dengan infak sedekah, kemudian menghapuskan maghrib, maisir, kemudian riba dan sebagainya. Nah, ini butuh jihad, karena dalam praktek kehidupan sehari-hari amalan-amalan yang bertentangan itu
selalu terjadi sampai hari ini. Jadi yang namanya maksiat hari ini tuh masih berjalan, tidak berhenti. Dan orang kafir memerangi orang Islam itu juga tidak berhenti, terus-menerus berperang. Nah, oleh sebab itu umat Islam di sini ya, dari hadis ini diajarkan untuk senantiasa siap, ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu. Ketika sewaktu-waktu ada yang menyeru atau panggilan jihad, maka kita ini umat Islam harus siap. Jadi kalau ada panggilan jihad untuk berjihad, kita siap untuk memenuhi panggilan jihad itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat di sarah hadis ini, yaitu idza lam takun al-hijrah wajibatan min balad al-islami ila balad al-muslimin ila balad al-islam akhar fataraddat al-islam ila balad al-kufr lil-tasdidan habban fiha wa mujawiratan li ahliha amr mazur syri'an syara'an ya. Wa huwa mimma abtuli bil al-muslimin fi hadha al-ashr wa qasatan naqala rus awalihim wa hijrah mufakiri, yaitu jika hijrah tidak wajib dari negara Islam ke negara Islam lainnya, maka meninggalkan negara Islam ke negara kafir untuk menetap karena cintanya dari tetangganya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Jadi tidak boleh seorang mukmin sudah tinggal di negara muslim, negara Islam, negara yang waras Islam, kemudian memilih, saya mau pindah ke Amerika karena senang kan? Oh, di Amerika ini begini begitu. Padahal Amerika itu negeri bukan negeri muslim, maka tidak boleh. Tapi kalau hanya bepergian untuk belajar, untuk berbisnis, ya, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau niatnya hijrah, enak di negara Amerika, enak di Eropa, ya, karena di sana begini dan begitu, bebas, gitu ya, tidak ada peraturan ini dan itu, tidak diharapkan. Nah, maka ini tidak boleh. Sehingga ingin hijrah pindah ke negeri yang di sana bukan negeri muslim, jadi hukumnya ya tidak atau dilarang oleh syariat. Dan itulah yang menimpa muslim pada era saat ini, ya, terutama ketika dalam usaha dalam kaitan yang modal di sini mereka bermigrasi atau mereka pindah karena pemikiran mereka. Jadi saat ini banyak orang di negeri-negeri muslim itu kemudian pindah, aku karena punya investasi di sana, pindah ke negeri Cina, pindah ke Singapura, pindah ke Amerika, karena mereka urusan bisnis menjadikan mereka itu hijrah. Nah, padahal ini perkara yang tidak disyariahkan. Karena apa? Saya pernah punya ada teman di orang Indonesia bekerja di Jepang. Jadi di Jepang itu kalau mau sholat Jumat dia harus perjalanan kira-kira Semarang Jogja, karena satu-satunya masjid Islamic Center yang terdekat itu ya cuma satu itu di Tokyo. Jadi akhirnya setiap kali sholat Jumat, kalau orang Islam itu memang sungguh-sungguh mau beribadah sholat Jumat, perjalanannya jauh.
Tidak seperti di Indonesia. Indonesia kan sholat Jumat mudah, masjidnya banyak, kita beribadah mudah. Kalau di Jepang susah, di Korea juga susah. Ya. Jadi karena keterbatasan masjid. Bahkan di beberapa negara Eropa itu ada negara yang ada apa? Di Eropa itu ada beberapa negara yang tidak memiliki masjid. Ya, ada negara yang tidak memiliki masjid, sehingga rakyat yang beragama Islam itu kalau mau sholat saja, sholat berjamaah itu susah. Jadi dia harus keluar negeri dulu, karena di negaranya nggak ada masjid. Padahal ada orang Islam, sehingga susah. Mau sholat saja susah. Jadi itu jamaah sekalian, hadis ketiga ya, di sarah hadis ini, mohon maaf mungkin ada banyak ini karena kitabnya baru saja saya dapatkan dan mungkin ini tulisannya kecil-kecil, mindahnya agak tergesa-gesa tadi. Semoga satu hadis ini bisa memberikan manfaat kepada kita, dan kita yang sudah berada di negara yang mudah dalam menjalankan syariat ini, maka mari kita pertahankan ya. Kita tetap berjihad, karena kalau kita belajar dari sejarah, dari dinasti-dinasti Islam yang terakhir dinasti Utsmaniyah itu 800 tahun menguasai dunia, tetapi di akhir-akhir kuasanya lupa untuk mempersiapkan diri ketika harus berjihad fisabilillah. Jadi ketika kondisi umat Islam sudah berjaya, justru terlena, tidak mempersiapkan diri bahwa suatu saat musuh itu akan menyerang. Nah kita ini pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan pelajaran dari hadis ini untuk mempersiapkan diri ya dalam menghadapi segala peristiwa yang akan terjadi, dan sewaktu-waktu ada panggilan perang atau jihad fisabilillah, maka kita siap untuk menyerunya atau mengikuti atau memenuhi panggilan tersebut. Demikian mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.